القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan yang maha mendiri dan segala wujud bergantung kepadanya dan terus menerus mengurus makhluknya. La ta'khuzuhu sinatu wala naum, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, tidak ada yang dapat memberi syafaat ataupun pertolongan di sisinya tanpa izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Dia maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan mereka tidak akan mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Wasi'a kursihus samawati wal ard, kursinya meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, yaitu seluruh langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan Dia maha tinggi dan maha agung. Ayat kursi kita sudah ketahui bersama merupakan ayat yang begitu istimewa, sehingga sudah banyak tafsir-tafsir dan begitu pula kajian-kajian tentang ayat kursi ini. Namun dengan begitu tetap ayat kursi ini merupakan samudra ma'rifah, samudra ilmu yang juga tidak mungkin kita kaji di dalam waktu yang sangat singkat ini. Oleh karena itu, pada tadabbur kita pada kali ini, pada hari ketiga bulan suci Ramadan, yaitu pada juz ketiga dari Al-Quran, kita bertabarruk dari ayat kursi ini yang penuh dengan keistimewaan. Pelajaran yang pertama yang kita bisa petik dari ayat kursi, bahwasanya ayat kursi ini adalah sayyidul ayat, pemimpinnya seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan dikenal juga sebagai ayat yang teragung di antara ayat-ayat suci Al-Quran yang agung. Bagaimana tidak ada sama sekali ayat di dalam Al-Quran seperti ayat kursi yang memiliki kata menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, 16 kali dalam satu ayat. Ada 16 kali kata di dalam ayat kursi ini menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Ada 5 yang berbentuk kata yang zahir, kemudian ada 9 yang
berbentuk domir baris, baik yang muttasil maupun yang munfasil. Kemudian ada 2 yang berbentuk domir mustatir. Allahu la ilaha illa huwa, 2. Al-Hayyul Qayyum. Kemudian Al-Aliyul Azim. Ada pun yang berbentuk domir, ya tadi huwa, ya illa huwa. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian man dzalladzi yashfa'u indahu. Kemudian illa biiznihi. Kemudian bi syai'im min ilmihi. Kemudian wasi'a kursiyuhu. Kemudian wala ya'uduhu. Kemudian wa huwa al-aliyul azim. Itu ada 9 berbentuk domir baris, baik yang muttasil maupun yang munfasil. Kemudian ada 2 yang berbentuk domir mustatir, yaitu ya'lamu dengan sya'ah. Inilah diantara yang menyebabkan sehingga ayat kursi ini begitu istimewa dan begitu agung, dan menjadi puncaknya ajaran Al-Quran, karena di dalamnya mengandung ajaran ketauhidan yang sangat tinggi. Dan di dalamnya pun juga menafikan segala syubhat, segala kritikan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan yang meragukan akan sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pola kalimat yang digunakan di dalam ayat kursi ini adalah banyak menggunakan pola penafian dan penetapan. Di dalam sastra Arab, ya, penafian dan penetapan itu memberikan makna penegasan dan begitu pula pembatasan. Itu takkid dan hasr. Ya, sungguh tidak ada yang lain. Hasr, hanya Dia, tidak ada yang lain. Penegasan dan pembatasan, takkid dan hasr. Allahu, penetapan. La ilaha illa huwa, penafian. Al-Hayyul Qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Ini merupakan ya kalimat yang sangat indah di dalam sastra Arab untuk memberikan rasa penegasan. Tidak ada selain Allah, hanya Dia, sungguh, ya. Dan begitu pula bermakna hasr yang tadi kita sudah sebutkan. Maka disinilah pentingnya mengetahui sastra Arab, sehingga ketika membaca Al-Quran merasakan getarannya, merasakan isyarat-isyarat yang terkandung di dalam susunan kata dan susunan kalimat yang terdapat, yang terajut di dalam kalimat itu. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik di ayat kursi ini, bahwasanya kata la ilaha illa huwa, banyak yang menganggap bahwasanya di sini terjadi penetapan dan penafian juga, atau penafian dan penetapan. La ilaha illallah, penetapannya. Jadi menafikan dulu semua Tuhan-Tuhan palsu, kemudian menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada hakikatnya, ya, di sini hanya satu kalimat, hanya penafian saja, tidak ada penetapan. Hanya menafikan seluruh Tuhan-Tuhan palsu dan Tuhan-Tuhan bohong. Karena kenapa? Tuhan pada hakikatnya secara fitrah, ya, dikenal dan diketahui oleh seluruh makhluknya. Tuhan itu badihi, Tuhan itu terang menderang. Tidak perlu ada dalil untuk menunjukkannya, karena apakah ada sesuatu yang lebih terang darinya?
Tidak ada yang bisa mendefinisikan Allah karena Allah sudah jelas. Saking terangnya sehingga tidak bisa didefinisikan. Tidak bisa diberikan dalil untuk menampakkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun dalilnya itu selain daripada Allah, semuanya makhluk Allah. Bagaimana sesuatu yang tidak memiliki bisa memberikan sesuatu yang dia tidak miliki? Faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak memiliki tidak mungkin bisa memberi. Apakah ada yang lebih terang dari Allah? Tidak ada. Sehingga apakah kita harus bertawassul kepada makhluknya untuk menampakkan Allah Subhanahu wa taala? Maka apapun yang ditampakkan oleh makhluknya itu tetap tidak akan bisa mengalahkan terangnya Allah Subhanahu wa taala dan jelasnya Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang pembahasannya. Ya, karena itu dalam kata la ilaha illallah itu satu kalimat penafian. Adapun ketika ya hijab-hijab yang mengotori fitrah kita ini sudah bersih, maka dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala akan nampak jelas. Makanya itulah di antara perjuangan Nabi dan pengajaran Nabi kepada umat manusia adalah bagaimana membersihkan hati-hati manusia, membersihkan fitrah manusia dari berbagai macam debu, dari berbagai macam kotoran, dari berbagai macam hijab, sehingga dengan itu fitrahnya bisa terpancar kembali, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah ada pada setiap orang, ada pada setiap fitrah makhluknya. Namun ditutupi oleh banyak hijab sehingga akhirnya ya, tidak nampak. Allah jadi samar pada dalam dirinya. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa petik dari ayat kursi ini ya, bahwasanya ya, ada kata Al-Hayyul Qayyum, ya, hidup. Allah Maha Hidup. Ya. Maha Hidup di sini jelas berbeda dengan hidup yang ada pada makhluknya. Ya. Hidup itu terbagi menjadi dua. Ada hidup yang terbatas dan ada hidup yang tak terbatas. Hidup yang terbatas meniscayakan gerak, meniscayakan pertumbuhan, ya, meniscayakan kebutuhannya kepada makanan, membutuhkan kepada hal-hal yang bisa menjaga eksistensinya. Ada kebergantungan ya di dalamnya untuk bisa menjaga eksistensi hidupnya. Dan lawannya adalah mati. Sementara hidup yang tak terbatas ya itulah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mendapatkan sifat-sifat khobariyah di dalam Al-Quran, maka kita langsung ya, kembalikan kepada ummul muhkamat, kepada ayat-ayat yang muhkamat, yaitu laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada satu pun yang sama dengannya. Kita tidak bisa menyamakan apa yang nisbahnya kepada Allah dengan yang nisbahnya kepada manusia dengan istilah yang sama, dengan kata yang sama, jelas berbeda. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Maka dari Al-Hayyu ini kita bisa memahami bahwasanya tidak ada kehidupan yang hakiki selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan-kehidupan kita semuanya kehidupan yang fana, bukan kehidupan yang hakiki. Kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa ambil juga dari ayat kursi ini, ya, dari kata Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum itu artinya adalah yang maha mandiri, maha berdiri sendiri, dan segala makhluk lainnya bergantung kepadanya. Karena kebergantungannya itulah sehingga Allah senantiasa mengurusi mereka tanpa hentinya. Segala tadbir, segala tarbiyah, ya, itu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Itu Al-Qayyum. Ya. Jadi sebenarnya kata Al-Hayyul Qayyum itu dua kata, dua sifat yang mulia digabung seakan-akan menjadi satu kata. Kalau di dalam bahasa Arab ada disebut dengan tarkib mazji. Ya, jadi dua kata digabung menjadi satu. Seperti kata ba'labak, hadromaut, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada juga mengatakan bahwasanya Al-Hayyul Qayyum itu dua sifat dan asma Allah yang sangat agung dijatuhkan menjadi satu, Al-Hayyul Qayyum, sehingga saling terhubung satu dengan yang lainnya dan saling memberikan keniscayaan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun Al-Qayyum itu adalah sifat dan asma turunan dari Al-Hayyu. Kemudian yang kita bisa petik juga dari ayat ini, yaitu yang keenam, penyandingan antara Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini disandingkan untuk menyimpulkan bahwasanya Al-Hayyu itu adalah sifat gabungan dari seluruh sifat-sifat dan asma-asma zatinya Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Qayyum adalah gabungan dari seluruh sifat-sifat dan asma-asma fi'li Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin jelaskan panjang, tapi karena ini adalah tadabbur singkat, cukup istilah-istilah dan kulit-kulitnya yang kita isyaratkan. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang kita bisa petik juga dari ayat ini, kata Al-Hayyul Qayyum datang setelah kata La ilaha illa huwa. Isyarat apa yang ingin disampaikan di sini? Banyak sekali. Tapi di antara yang kita bisa petik, Al-Hayyul Qayyum datang setelah La ilaha illallah, yaitu menunjukkan bahwasanya tidak ada yang layak untuk disembah dan tidak ada yang layak untuk dituhankan kecuali yang memiliki sifat Al-Hayyul Qayyum. Adapun yang memiliki sifat selain Al-Hayyul Qayyum atau hayyun tetapi terbatas, kemudian tidak bisa mandiri, tidak bisa berdiri sendiri, apalagi menopang selainnya, maka tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan, tidak bisa dijadikan sebagai sembahan, dan itu tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara lagi pelajaran yang kita bisa petik yang ke-8 yaitu dari kata kursiyuhus samawati wal ard. Kursi jelas bukanlah kursi yang berbentuk materi. Kursi disesuaikan dengan makomnya seseorang. Biasanya orang yang biasa, orang awam, kursinya pun juga sederhana. Tetapi untuk duduk di kursi majelis, karena mereka adalah anggota dan wakil masyarakat, anggota dewan yang terhormat, kursinya pun juga disesuaikan dengan jabatannya. Dan kursi yang ada di istana untuk presiden, untuk raja-raja pun juga sangat luar biasa, disesuaikan dengan kedudukannya, dengan stratanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang tidak akan ada yang bisa menandinginya, bahkan tidak ada yang bisa diperbandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kursinya pun pasti yang sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, yang tidak bisa dibentuk dalam bentuk materi. Pasti sudah tidak mungkin kursi itu dalam berbentuk materi. Maka ada beberapa penafsiran terhadap makna kursi di sini. Ada yang mengatakan kursi adalah wilayah yang dicakupi atau yang diliputi oleh hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua wilayah yang mana di situ ada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, baik hukum takwininya begitu pula hukum tasyri'inya, itu semua dikatakan kursi.
Ada yang mengatakan bahwasanya seluruh wilayah yang mencakupi seluruh ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan kursi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kursi itu adalah sesuatu yang lebih luas daripada seluruh langit dan bumi, yang mana langit dan bumi masuk di dalam bagian sesuatu tersebut. Itulah disebut dengan kursi. Yang jelas meliputi segala sesuatu. Kemudian pelajaran selanjutnya singkat. Yang kesembilan adalah dari kata man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya. Di sini ada man istifham istingkari. Bahwasanya tidak mungkin ada yang bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan ataupun menjadi perantara untuk membantu orang lain selain daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada yang berdaya untuk bisa membantu orang lain. Maka kita tidak bisa berharap kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujung-ujungnya ada yang membantu kita, itu pun karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang kita bisa petik yaitu pelajaran yang ke-10, bahwasanya wala ya'uduhu hifdzuhuma, tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ringan, bahkan tidak bisa dibahasakan ringan karena Allah yang menciptakan segalanya. Sama semuanya. Kalau bagi kita, karena kita terbatas, antara 1 kilo dengan 50 kilo itu beda. 1 kilo ringan bagi kita, tetapi 50 kilo berat bagi kita. Mengangkat sepeda mungkin bagi kita ringan, tetapi mengangkat pesawat tidak akan bisa kita mampu dengan kekuatan sendiri. Mungkin mampu lagi, tetapi ada daya yang berbeda, energi yang berbeda dalam mengangkatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Karena Allah Maha Kuasa dan Maha Kodrat. Semuanya sama, semuanya ringan, apalagi menjaga langit dan bumi ini, semuanya ringan, tidak ada beratnya. Bagaimana kita sulitnya menjaga alam kita ini sehingga tidak menimbulkan banjir, tidak menimbulkan musibah. Kewalahan kita. Sekarang di NTT terjadi banjir bandang. Kewalahan kita menanganinya dan menjaganya. Nusantara kita ini sangat subur sekali. Kewalahan kita untuk menjaganya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sama sekali hal yang berat. Seluruh langit dan begitu pula bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya, tidak ada yang berat baginya. Apalagi menjaga kita semuanya. Maka inilah yang menjadi salah satu titik kunci kenapa ayat kursi dianjurkan untuk dibaca untuk keselamatan. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi rasa takut, maka dianjurkan membaca ayat kursi. Supaya apa? Supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang berat bagi Allah untuk dijaga. Kemudian hikmah berikutnya, hikmah ke-11 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Semuanya diketahui. Seharusnya kita menyadarkan diri kita bahwasanya apapun yang kita lakukan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya ada konsekuensi-konsekuensinya. Maka seharusnya kita malu untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu kita riya. Tidak perlu kita sum'ah, mencari perhatian orang lain dalam melakukan kebaikan.
Karena Allah Maha mengetahui dan Allah akan memberikan segala konsekuensinya. Kebaikan ada konsekuensinya, keburukan pun juga ada konsekuensinya. Apapun yang kita lakukan semuanya memiliki konsekuensi dan Allah Maha mengetahui itu semua dan tidak ada yang luput darinya. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik ya dari ayat ini ya, wa huwal aliyul azim. Dan dia maha tinggi ya, dan maha agung. Ya. Sebagaimana pada ayat-ayat pada umumnya itu banyak ditutup dengan ya, sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai penutup. Begitu pula juga Al-Aliyul Azim sebagai penutup dari rentetan asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di ayat ini. Bahwasanya semuanya ya menyatu di dalam Al-Aliyul Azim. Bahkan Al-Aliyul Azim sendiri juga adalah satu kesatuan. Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ainul zat. Ya, bukan sesuatu lain yang menempel kepada Allah. Tetapi Allah itu sendiri. Ya, sifat-sifatnya ini adalah ainul zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang lain kemudian ditempelkan kepada Allah. Ada Allah kemudian ada sifat maha tinggi ditempelkan kepadanya. Ada sifat maha agung ditempelkan kepadanya. Kemudian tinggi dan agung ini ya, itu terbagi menjadi dua ya. Ada tinggi secara makani dan ada tinggi secara makanati ya. Tinggi secara tempat ya, menara lebih tinggi ya daripada atap rumah misalnya kan secara tempat. Dan ada makanati ya, posisi yang lebih tinggi. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala maha suci dari materi-materi. Allah terbebas dari ikatan waktu dan ikatan tempat. Karena waktu dan tempat sifatnya materi yang terbatas dan Allah Subhanahu wa taala tak terbatas. Maka tidak mungkin disifati tempat dan begitu pula waktu kepadanya. Maka jelas di sini tinggi dan agung di sini adalah dari sisi makanati, posisi. Nah, dalam melihat posisi Allah Subhanahu wa taala di sini, keagungannya dan begitu pula maha tingginya, di situ lagi terbagi-bagi ya, tingkatan umat manusia dalam melihatnya. Tingkatan yang pertama, tingkatan orang awam adalah melihat ketinggian itu bahwasanya masih ada bandingannya. Ya, ada yang tinggi, kemudian ada yang lebih tinggi. Masih melihat seperti itu. Jadi melihat Allah maha tinggi dan maha agung dengan di saat yang sama masih melihat ada yang tinggi dan agung juga. Cuma dia melihat Allah yang lebih dari mereka ini. Kemudian manusia yang kedua dalam melihat ketinggian dan begitu pula keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya tidak ada sudah yang tinggi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat lagi ada ketinggian dan keagungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tapi di sini masih ada dia lihat bayangan-bayangan dan manifestasi ketinggian. Masih bisa dia berikan nama, ini tinggi, ini tidak. Masih bisa dia sifati ini tinggi atau tidak. Ya, seperti ibaratnya bintang, cahaya bintang dengan matahari. Ya, sudah tahu bahwasanya bintang ini cahayanya adalah imbas dari sinar matahari. Tetapi masih melihat ada bintang. Ya, walaupun dia sadari bahwasanya itu bersumber dari imbas cahaya matahari. Kemudian manusia yang tertinggi dalam melihat Al-Aliyul Azim ini sudah tidak melihat lagi ketinggian dan keagungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selainnya itu semuanya rendah. Semuanya hina. Semuanya tiada. Semuanya kekurangan. Masih banyak lagi pelajaran yang indah yang kita bisa petik dari ayat kursi ini. Cuma waktu yang sangat-sangat dibatasi oleh YouTube ya, sehingga kita cukupkan di sini ya, dan sengaja saya memberikan ya, dan memetik beberapa pelajaran-pelajaran yang tidak umum kita dengar
di kajian-kajian tafsir ayat kursi ini, walaupun juga itu adalah masih tidak lebih dari setetes samudra ya makrifah yang terdapat di dalam ayat kursi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.